yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulah semua orang yang masuk ke dalam taman siswa, hilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Aja dalam taman siswa dengan titel Ki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami selaku kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan sekaligus menjelaskan terkait biografi Ki Hajar Dewantara. Dimulai dari saya, Dinasri Hafizah. Saya Audi Izzati. Saya Putri Septiani. Saya Fidelina Nata. Simak lebih lanjut video kami. Siapakah tokoh yang dibahas dalam teks biografi tersebut? Ia adalah Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan, aktivis pergerakan kemerdekaan, dan pendiri perjuangan taman siswa. Kapan dan di mana tokoh tersebut lahir? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan sekarang tanggal kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana latar belakang pendidikan tokoh tersebut? Beliau menempuh pendidikan dasar di IDS dan sempat melanjutkannya di Stovia. Meskipun tidak menyelesaikannya karena sakit, beliau juga mendapatkan banyak ilmu dari jurnalistik dan organisasi. Untuk prestasi yang diraih pada Ki Hajar Dewantara ini, ia mendirikan Taman Siswa pada 1922 yang diperuntukkan untuk masyarakat pribumi yang kurang layak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mengalami banyak sekali hambatan, salah satunya ia ditangkap dan diasingkan ke Belanda oleh pemerintah Belanda. Hal ini dikarenakan tulisan-tulisannya yang mengkritik kolonialisme. Ada pada artikel seandainya aku seorang Belanda. Beliau dikenal sebagai pribadi yang nasionalis, berani, dan perhatian terhadap pendidikan siswa. Hal ini tercermin pada ia mendirikan taman siswa dan tulisan-tulisannya yang kritis. Kontribusi utamanya adalah di dalam bidang pendidikan. Beliau memperkenalkan filosofi pendidikan yang humanis dan nasionalis dengan konsep ing ngrasa sung tulada dan ing madya mangun karsa serta tekuni handayani. Sri Hafiza menjelaskan dan juga memaparkan kembali terkait adanya pertanyaan, yaitu bagaimana perjalanan karir tokoh Ki Hajar Dewantara dalam mencapai titik kesuksesannya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara atau kerap disapa dengan panggilan Raden Mas Suharji Suryaningrat. Nah, beliau merupakan seorang bangsawan yang lahir di daerah Pakualaman, Yogyakarta. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara hingga mencapai titik kesuksesannya tidak lain instan, teman-teman. Tidak instan dan juga melewati jangka yang sangat amat panjang. Nah, di sini ia bersekolah di sekolah Belanda, yang dimana sekolah dasar tersebut bernama Europe Leger School atau ELS. Nah, selesai dari pendidikannya di sekolah dasar, nah beliau melanjutkan pendidikannya di Stovia. Nah, di Stovia ini atau yang kita kerap sapa, yang kita dengar dengan sekolah kedokteran. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara tidak melanjutkan sekolahnya ataupun melanjutkan studi kasusnya di Stovia tersebut karena adanya masalah kesehatan, teman-teman. Nah, setelah adanya proses dinamika dalam hal melanjutkan pendidikan, beliau aktif dalam menjalani aktivis dan juga menjadi jurnalis yang kritis. Nah, dikarenakan hal yang tidak melanjutkan sekolah tersebut, Ki Hajar Dewantara beralih profesi menjadi jurnalis. Nah, di sini jurnalis dia sempat mengemukakan ataupun menerbitkan suatu media seperti Suditomo, The Express, dan Otomo Hindia. Nah, ketiga studinya dalam hal penulisan tersebut kemudian dikenal dengan sangat kritis dan juga berani karena adanya mengkritik kebijakan yang dimana beliau sampaikan lewat tuangan tulisan tersebut ke pemerintah kolonial Belanda. Nah, di sini tentunya adalah hal positif untuk membangun semangat dari rakyat pribumi tersebut. Nah, di sini adanya hal fenomena sekali dalam tulisannya yang berjudul yaitu seandainya aku adalah seorang Belanda. Nah, pada tahun 1913. Nah, di tahun tersebut 1913, di sini Ki Hajar Dewantara mengkritik secara belak-belakan tentang adanya rencana Belanda untuk merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Nah, dari adanya Perancis di Indonesia. Nah, yang ini penulisannya tersebut memicu kemarahan pemerintah kolonial Belanda. Karena apa? Karena dengan hal ini beliau kerap diasingkan dan juga berujung dipindahkan ke Belanda. Nah, adanya pengasingan dan juga pendidikan merupakan hal masa-masa sulit bagi dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara karena jauh dari
muka tanah airnya. Nah, di sini titik penting yang mengubah hidup dari Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Karena di Belanda itu sendiri ia tidak menyerah, justru memanfaatkan waktunya untuk mempelajari segala dengan adanya sistem pendidikan tersebut dan juga adanya pengajaran. Nah, di situ ia mendapatkan wawasan baru dan juga lingkungan baru, dan hal ini merupakan akta yang menjadi dasar pendirian lembaga pendidikan yang sudah tertanam di Belanda. Nah, selesai pendidikannya di Belanda, pengasingannya di Belanda, dan segala pengetahuannya yang dibawa dari Belanda untuk menuju ke Indonesia, ia mendirikan yang namanya Taman Siswa. Nah, di Taman Siswa ini kembalilah Ki Hajar Dewantara ke tanah airnya pada tahun 1919. Nah, di sini pada tahun 1919 Ki Hajar Dewantara menyadari bahwasannya perjuangan paling efektif adalah melalui pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara sudah mulai menotis kembali bahwasanya pendidikanlah hal yang paling ampuh untuk melawan adanya kolonialisme yang ada di Indonesia terhadap pemerintahan Belanda pada saat itu. Nah, di sini pada tanggal 3 Juli tahun 1922 dia mendirikan yang namanya National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang pada dasarnya di Belanda, di Yogyakarta. Nah, dengan adanya pendirian taman siswa tersebut pada daerah Yogyakarta yang tujuannya adalah memberikan pendidikan dan juga kesempatan bagi khalayak ramai, khalayak pribumi yang tentunya itu pada kasusnya itu menjalani sulit keaksesan dalam hal media pembelajaran. Nah, dibuatlah taman siswa tersebut dan juga perguruan ini tentunya mengajarkan nilai-nilai yang secara tidak langsung berujung pada nilai-nilai sosial, kemandirian, kebangsaan, dan lain sebagainya, dan juga dalam hal nilai-nilai nasionalisme. Nah, di sini Taman Siswa tidak hanya menjadi sekolah, tapi juga gerakan kultural dan juga politis dalam hal berpendidikan. Nah, untuk hal itu, dari sekian banyaknya penjelasan saya tentang adanya titik di mana Ki Hajar Dewantara menjalani pendidikannya dari awal, dari nol sampai ke mendirikan Taman Siswa ini merupakan suatu kegigihan dan juga keberanian yang sangat amat luar biasa tentang adanya beliau mengkritisi pemerintah kolonial Belanda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya warisan budaya, warisan Taman Siswa ini merupakan warisan yang perkembangannya sangat pesat, sangat maju dalam hal ranah dunia pendidikan, dan juga merupakan sebuah fondasi utama untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, dari hal itu pula, dari hal Taman Siswa dan juga serta kegigihannya dalam hal menyebarkan pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama yang ada di Indonesia setelah adanya masa kemerdekaan. Tibalah saatnya, yaitu poin kedua yang dimana hal ini ataupun nilai-nilai yang kita bisa ambil dari Ki Hajar Dewantara adalah komitmen terhadap pendidikan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama, beliau melihat bahwasannya dengan adanya pendidikan kita bisa membuka jendela mata rakyat Indonesia, dan juga secara tidak langsung kita menindas yang namanya kebodohan. Nah, kita juga tak lupa bahwasannya Ki Hajar Dewantara juga setia mendedikasikan seluruh ilmu yang ada pada dirinya, dan juga demi menghidupkan kembali pendidikan yang ada di Indonesia. Beliau bahkan rela untuk meninggalkan karir politik dan jurnalistiknya, dan juga hal ini tentunya mengajarkan kita pentingnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam hal ranah pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu adanya poin yang dimana kita bisa ambil beliau menghargai budaya lokal, dalam tanda kutip yaitu pribumi. Nah, di sini pribumi dengan adanya semboyan pendidikan Ingarso Sungtulodo, Imadio Mangunkorso, dan juga Tutwuri Handayani. Nah, di depan memberikan teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberikan dorongan. Baik, nah hal ini juga diambil dalam kitab bahasa Jawa. Serta langsung juga menunjukkan bahwasannya dengan adanya komitmen yang menggabungkan nilai-nilai pendidikan dan juga dengan adanya nilai-nilai lokal,
hal ini bisa termotivasi dan juga mengajarkan kita untuk pendidikan yang modern karena kita sudah menggabungkan dua elemental tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya hal ini juga mengajarkan kita akan kepedulian dan juga melestarikan serta mengintegrasikan kembali budaya kita sendiri dalam hal aspek pembelajaran ataupun hal aspek kehidupan kita. Baik, yang keempat yaitu dengan adanya sistem among. Among dalam hal ini juga dimaksud dengan yaitu mengasuh among. Dan hal ini filosofi juga bisa diterapkan dalam hal sosok Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Karena yang pertama, Ki Hajar Dewantara itu menekankan kembali pada nilai yang penuh kasih sayang dan juga tanpa adanya paksaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya guru adalah fasilitator dalam hal peranan pendidikan dan juga hal ini dalam hal mengawasi dan juga memberikan dorongan, bukan hanya sekedar memberikan perintah terhadap anak-anak yang diajarnya, tetapi hal ini juga mementingkan kita untuk melakukan pendekatan secara tak langsung, secara humanis dan juga secara berpusat pada muridnya tersebut. Nah, baik, yang kelima yaitu adanya poin yang dimana ia ataupun sosok Ki Hajar Dewantara itu berani berkorban. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu bersedia meninggalkan semua kenyamanan yang ia miliki. Untuk apa? Untuk mengajarkan bangsa Indonesia itu tentang adanya pendidikan dan juga ia rela mengasingkan dirinya dengan adanya tindakan beliau ataupun dinamika yang telah ia hadapi untuk mengejar cita-cita yang lebih besar tentunya, lebih besar dan lebih berimpact, lebih berdampak terhadap pendidikan yang ada di Indonesia dan juga merupakan suatu wujud nyata terhadap dedikasinya kepada kecintaannya dalam tanpa pamrih ke tanah air Indonesia. Begitu. Kita tiba pada pertanyaan yaitu akhir hayat dari sosok inspiratif Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, dari akhir hayat sosok inspiratif Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di kediamannya yaitu Padepokan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini untuk pemakaman ataupun upacaranya itu dilakukan pada tanggal 29 April 1959. Nah, di sini pemakamannya pada taman yaitu Wijaya Brata namanya, Yogyakarta. Nah, upacara pemakamannya itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan juga selaku Soeharto presiden kita memimpin ataupun menjadi inspektur upacara pada pemakaman Ki Hajar Dewantara. Bahkan bahwasannya pada akhir hayat pun Ki Hajar Dewantara itu sempat aktif untuk menulis kembali tulisan-tulisannya pada ranah pendidikan dan juga politik. Nah, salah satunya ialah buku Ki Hajar Dewantara yang membahas tentang adanya demokrasi dan kepemimpinan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya unsur yang tak padam dari sosok Ki Hajar Dewantara untuk memajukan kesejahteraan pendidikan dan juga bidang politik yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan jasa-jasa luar biasa dari tokoh nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Opininya adalah Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah pendidikan Indonesia. Yang kedua, karyanya Als ik ens Nederlander was merupakan karya yang paling berani. Yang ketiga, perjuangannya melalui Taman Siswa merupakan bukti cintanya kepada rakyatnya. Adapun kata serapan, yang pertama revolusioner yang berartikan perubahan cepat, yang kedua ada filosofi yang mengartikan pandangan, yang ketiga ada opini yang berartikan pendapat, yang keempat ada wartawan yang mengartikan penyaji berita, dan yang terakhir demokrasi yang berartikan pemerintahan rakyat.